lahan dan 1 desa persiapan mengajukan usulan pembangunan sebanyak 160 yang diinput, dan masing-masing desa membuat usulan prioritas dan menginput dalam sistem SIPD kecamatan hanya memverifikasi usulan yang diinput saja. Bidang pembangunan infrastruktur ini skala prioritas dari Kecamatan Sangatta Selatan. Pembuatan jalan penghubung kecamatan dan desa belum ada. Yang kita lalui sekarang adalah hanya jalan perusahaan, jalan Pertamina. Mudah-mudahan ini yang ketiga kalinya saya menyampaikan, mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi. Yang kedua, peningkatan Jalan Muspika, pusat perkantoran dan pembangunan kantor di kecamatan. Kami mempunyai luas lahan 10 hektar Pak untuk pembangunan kantor di kecamatan. Yang terbangun baru ada UPT Pendidikan, UPT Perpustakaan, dan KUA. Nah, masih banyak yang belum, termasuk lapangan yang kami sangat butuhkan sekali. Pembangunan kantor Koramil dan Polsek Sangatta Selatan belum ada Pak, lokasi sudah siap. Pembangunan jalan Topo Indah kilometer 10 tembus jalan Poros Bontang, itu kami butuhkan karena listrik tidak bisa masuk ke Dusun Topo Indah karena melalui kawasan Pertamina, yang mana untuk membangun banyak sekali liku-likunya kalau kita melalui poros jalan Pertamina. Jadi kami meminta untuk dibuatkan jalan kurang lebih 500 meter sudah tembus Pak ke Topo Indah. Pembangunan kantor camat dan BPU kantor camat yang hari ini mungkin Bapak Ibu sudah lihat sendiri bagaimana kondisi kantor kami. Mantap. Bidang ekonomi dan sosial. Pertama, pengembangan dan pemasaran hasil pertanian. Pertanian kami melimpah tapi hasil pemasarannya agak kurang, apalagi untuk kelapa sawit Pak. Ini teman-teman petani sawit agak ragu-ragu, mungkin ada tindak lanjutnya bagaimana, karena sempat ditahan tidak bisa dibeli oleh perusahaan karena masih dalam kawasan TNK. Pembinaan dan pengembangan hasil budidaya perikanan. Kita ngelihat tambak luas sekali di Sangatta Selatan tapi hasilnya tidak maksimal. Mungkin ada metode baru yang bisa diberikan ke kami untuk bagaimana pelaksanaan budidaya perikanan. Dan juga budidaya perikanan di bidang rumput laut. Pemasaran sudah lancar tapi pengembangan budidayanya petaninya masih itu-itu saja. Ketiga, penataan dan penertiban pelaku usaha peternakan yang ada di Sangatta Selatan, khususnya kilometer 3 Jalan Poros Bontang. Dari tahun 2014 Pak, masyarakat sudah mengusulkan untuk penertiban kandang babi yang ada di kilometer 3. Mohon maaf Bapak-bapak, di kilometer 3 sekarang sudah meresahkan masyarakat karena baunya sudah sampai ke terminal dan sampai ke masjid yang ada di depan pom bensin. Jadi mohon perhatian khusus untuk ini Pak. Yang keempat, pengembangan dan penataan pariwisata Pantai Teluk Lombok. Yang mana Pantai Teluk Lombok adalah ikon Sangatta Selatan, tapi sampai sekarang belum terrealisasi, pengembangannya masih alami seperti itu saja. Yang kelima, pengusulan penambahan pelepasan kawasan Taman Nasional menjadi APL. Yang keenam, ini yang sangat-sangat, ini pembebasan lahan, pengadaan lahan kuburan, yang mana lahan kuburan yang ada di Sangatta Selatan, khususnya yang ada di Selpaduta, itu kurang lebih 1 atau 2 bulan sudah penuh. Jadi kita harus memikirkan bagaimana pengadaan lahan kuburan itu sendiri. Di bidang pendidikan adalah perbaikan gedung SMP Negeri 2 Sangatta Selatan yang ada di Sangkima.
Di bidang lingkungan, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, tapi saya tadi dapat bocoran dari teman-teman LH bahwa tahun ini ada pembangunan komposit, Pak ya. Mudah-mudahan berlanjut dengan yang lainnya. Yang kedua adalah pengadaan armada pengangkutan sampah, truk sampah. Truk sampah untuk Sangatta Selatan agak juga kurang karena cuma satu. Sudah mau habis, Pak. Bidang pemerintahan dan pelayanan kependudukan, kan mohon pengadaan mesin cetak KTP di kecamatan supaya kecamatan bisa mencetak sendiri KTP-nya. Yang kedua, pembangunan tower Telkom di sekitar kantor camat, karena di kantor camat sini untuk sinyal agak kurang, sedangkan sekarang laporan dan sebagainya harus pakai internet. Hadirin yang kami hormati, kiranya demikian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami berharap seluruh peserta musrembang kecamatan dapat secara proaktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan selesainya acara. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati agar berkenan membuka acara musrembang Kecamatan Sangatta Selatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dirumuskanlah visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Misi pertama adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Tujuannya adalah menata dan mendorong kehidupan masyarakat dan SDM yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Tujuan kedua adalah menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian misi kedua adalah mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian. Tujuannya ada 3. Pertama adalah menata peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dalam struktur ekonomi daerah. Yang kedua adalah menata daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian. Yang ketiga adalah menata peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat. Misi ketiga adalah menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata. Tujuan pertama adalah menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata. Kemudian tujuan kedua adalah menata semua layanan kebutuhan infrastruktur ekonomi masyarakat secara proporsional dan merata. Misi keempat adalah mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi. Tujuan pertama adalah menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berbasis elektronik. Tujuan kedua adalah menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas. Kemudian misi kelima, misi terakhir adalah mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tujuan pertama adalah menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi secara optimal. Kemudian yang kedua adalah menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan. Sehingga Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur sejajarannya memiliki 7 prioritas yang menjadi perhatian stressing dalam pembangunan di tahun 2022, yaitu di sektor pendidikan meliputi mendorong peningkatan akreditasi A untuk sekolah negeri dan swasta. Kemudian penyediaan seragam dan buku sekolah secara gratis. Kemudian penyediaan beasiswa Kutim tuntas bagi pelajar dan mahasiswa. Kemudian peningkatan biaya operasional sekolah, kemudian peningkatan insentif tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian peningkatan sarpras bagi pendidikan, kemudian bantuan seragam guru negeri dan swasta. Kemudian di sektor ekonomi, adanya penyiapan lapangan pekerjaan bagi 50.000 tenaga kerja, kemudian bantuan modal untuk UMKM dan pelatihan keterampilan,
kemudian pembangunan dan perbaikan pasar di setiap kecamatan, kemudian program bantuan 50 juta per RT per tahun, kemudian pembangunan gedung UMKM Center, kemudian pemberian bantuan keluarga yang terdampak pada COVID-19, karena ini dampaknya multidimensional. Kemudian untuk sektor infrastruktur ditekankan pada perubahan status kawasan Taman Nasional Kutai. Tadi kita sudah dengarkan dari Ibu Camat untuk memaparkan soal status kawasan yang diusulkan untuk menjadi status APL. Kemudian peningkatan jalan dan jembatan, peningkatan layanan air bersih dan listrik di setiap kecamatan, penyediaan internet di setiap desa, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Kemudian sektor kesehatan, pemberian BPJS gratis bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian pembangunan rumah sakit Pratama, peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas di setiap kecamatan, peningkatan insentif tenaga kesehatan, kemudian pemberian biaya gratis bagi persalinan keluarga yang tidak mampu. Nah, selain dari itu, ada sektor lain yang menjadi stressing untuk prioritas pembangunan, yaitu di bidang sosial dan kependudukan, meliputi peningkatan layanan administrasi kependudukan, kemudian pemberian insentif bagi doja dan petugas rumah ibadah lainnya, kemudian peningkatan insentif ketua RT, kepala dusun, dan ketua adat. Selanjutnya adalah sektor pertanian dan peternakan dan nelayan, yaitu pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil pertani lokal, kemudian pengadaan benih dan bibit bagi petani, pembangunan tempat pelelangan ikan, program peternakan rakyat mandiri, program replanting kebun kelapa sawit mandiri. Yang terakhir, prioritas di bidang pariwisata dan kebudayaan, meliputi pembangunan fasilitas dan pengembangan wisata goa, pantai, hutan, lautan, dan gunung. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Camat, ya, potensi wisata kita di Sangatta Selatan cukup baik. Kemudian pelaksanaan festival tahunan kebudayaan, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah wisata. Selain itu, ada penekanan di tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 bahwa pemanfaatan dana desa itu bisa direfocusing untuk penanganan dan pencegahan COVID dalam rangka pelaksanaan PPKM yang mikro di setiap desa. Jadi ini bisa menjadi perhatian bagi seluruh kepala desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu itu. Baik, yang terhormat Ketua DPRD Kutai Timur beserta segenap anggota DPRD Kutai Timur, yang terhormat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat anggota Perkominda yang mewakili Danlanal, yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Kapolres, yang mewakili Dandim dalam hal ini dan Ramil. Kemudian yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kutai Timur, yang saya hormati, mohon maaf tadi Pak Sekretaris Daerah minta izin karena ayahanda beliau masuk ICU. Ya. Semoga diberikan kesembuhan dan kekuatan. Yang saya hormati saudara-saudara para asisten Sekretaris Daerah Kutai Timur, asisten 1, 2, dan 3. Yang saya hormati saudara-saudara para kepala OPD beserta seluruh staf OPD yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati saudara Camat Sangatta Selatan beserta jajaran.
saudara-saudara para kepala desa dan pejabat kepala desa dan lurah, yang saya hormati Kapolsek dan Ramil Sangatta Selatan, kemudian Kepala PDAM, kemudian mungkin ada perwakilan dari perusahaan Pertamina, KPC, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kesehatan ini sangat berharga bagi kita dalam kondisi kita dikelilingi oleh penyakit yang luar biasa. Syukur kita pada saat kita kelaparan karena kita merasa kenyang. Syukur kita pada saat kita tidak punya rumah, kita bersyukur karena kita punya rumah. Sekarang bersyukur kita dikelilingi oleh pandemi Covid dan kita dalam suasana sehat ini yang sangat sempurna kesyukuran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak banyak menyampaikan hal-hal pada sore hari ini karena begitu saya mendengarkan laporan Camat Sangatta Selatan, hampir sempurna Kecamatan Sangatta Selatan ini sudah pembangunannya ya. Tetapi begitu saya mendengarkan keinginannya ternyata lebih banyak lagi keinginannya ya. Nah ini. Tapi yang saya maksud adalah secara detail beliau menyampaikan, dan saya kira inilah yang harus kita apresiasi. Detail ini sebagai bentuk dokumen bahwa Sangatta Selatan memang sudah dalam proses pembangunan. Sudah dalam selesai pembangunan, kemudian ada yang selesai dan ada yang sedang dalam proses pembangunan, dan masih ada lagi yang memang harus ditingkatkan pembangunannya. Yang ingin saya ingatkan adalah sekarang ini untuk Sangatta Selatan dan Teluk Pandan itu dalam proses pengukuran untuk 10.000 bidang tanah pemukiman kalau tidak salah ya. Dan ini merupakan program nasional, kalau dulu disebut dengan PRONA. Dan kalau saya lihat tadi beritanya adalah bahwa enklap yang sudah dimasukkan ke dalam proses PRONA itu ada 5.000 hektar untuk Sangatta Selatan. Mungkin selebihnya berada di Teluk Pandan kalau tidak salah. Karena sekarang ini ada 7.800 enklap itu sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan Kementerian Kehutanan dan berupa surat keputusan kalau tidak salah. Namun pemerintah daerah tetap masih menginginkan APL atau enklap itu berjumlah 23.000 hektar. Ini yang masih kita perjuangkan. Ya, saat 2015 yang lalu saya sudah mendapatkan persetujuan secara lisan dari Kementerian Kehutanan. Saat itu perintah beliau lakukan pengukuran semaksimal mungkin. Jangan sampai ada yang tertinggal, baik masyarakat yang berada di pinggir jalan maupun komunitas masyarakat yang berada di dalam hutan pemukiman yang dekat dengan Pertamina dan sebagainya. Nah, dari kegiatan itu maka pemerintah Kutai Timur saat itu membuat satu perencanaan peta pelepasan itu mencapai 23.000 hektar. Hanya karena pengukurannya belum selesai, maka saat ini belum ada SK Kementerian Kehutanan yang dikeluarkan berdasarkan surat atau keinginan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta kepada Camat Sangatta Selatan dan Teluk Pandan untuk semaksimal mungkin memanfaatkan PRONA ini agar tidak ada masyarakat lahan pemukiman yang tertinggal, terutama yang berada pada status enklap yang sudah ada. Ya, usahakan semaksimal mungkin. Kalau untuk itu kurang, saya sudah menyampaikan bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali Sangatta Selatan dan Teluk Pandan, coba melakukan usulan kembali untuk menambah seperti itu. Namanya usulan kan tidak ada yang melarang, ya. Kecuali kalau kamu tidak boleh ngusul, nah itu baru kita nggak boleh. Tapi belum pernah terjadi di Republik ini. Ya. Yang ada itu usulan berpuluh-puluh kali
Nah, ini yang sering terjadi, jarang untuk ditindaklanjuti. Ini yang pertama kepada Kecamatan Sangatta Selatan. Kemudian yang kedua, saya paham infrastruktur memang yang banyak sekali itu disampaikan di Kecamatan Sangatta Selatan, baik itu jalan, jembatan, kemudian air bersih, sehingga ini menjadi perhatian kita semua dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, seperti perusahaan yang ada. Namun, di dalam hal untuk menjadikan kepemimpinan daerah di masa saya dengan Pak Kasmidi ini bisa berjalan dengan normal, maka kami membuat satu visi dan misi yang mudah-mudahan semua visi dan misi ini bisa dipahami oleh semua pihak, termasuk Kecamatan Sangatta Selatan. Semua program itu bersumber dan bertumpu atau merujuk kepada visi misi, sehingga apa yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu sesuai sudah dengan yang dijanjikan di masyarakat. Contoh 50 juta per RT itu merupakan hal yang harus kita lakukan nanti pada tahun 2022. Tetapi mohon disampaikan kepada semua ketua RT, itu tidak ada uang yang digelontorkan. Yang ada adalah kegiatan RT bermusyawarah di RT masing-masing, membuat rencana kegiatan sejumlah dana 50 juta rupiah. Dan ini harus segera. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, beberapa saat ke depan nanti kita akan membuat petunjuk teknis pelaksanaan di lapangannya. Yang tidak kalah penting bahwa Kutai Timur, visi misi saya dengan Pak Kasmidi, salah satu di antara unggulannya adalah kita akan membuat program beasiswa Kutim Tuntas. Jadi kita akan menyadur sedikit Kaltim Tuntas. Yang saya pelajari, ternyata beasiswa jenis seperti ini tuh tidak ada di wilayah manapun di Indonesia, yang ada hanya di Kaltim. Dan ini patut kita sadur dan patut kita tiru. Dan saya sudah berkomunikasi dengan pihak provinsi untuk menjadikan ini sebagai program di Kutai Timur. Berikutnya yang tidak kalah penting, ini leading sektornya ada di Kominfo, program Kutim Merdeka Sinyal. Tidak boleh ada lagi nanti di tahun 2022 desa-desa kita yang tidak bisa menggunakan internet, kemudian kegiatan belajar mengajar lainnya, karena kemungkinan besar kita tidak tahu COVID ini akan berakhir kapan, tetapi mudah-mudahan segera berakhir. Meskipun COVID ini berakhir, Kutim Merdeka Sinyal ini sangat bagus. Kenapa? Karena nanti terkoneksi lagi dengan kegiatan berikutnya. Tadi Bu Camat menginginkan Sangatta Selatan ini untuk mencetak KTP sendiri. Nah, itu program kami, bahwa KTP ini bisa dicetak kecamatan masing-masing, tetapi untuk terkoneksinya dengan kementerian perlu tambahan sinyal yang khusus nantinya. Jadi tidak ada lagi, mohon maaf, meskipun dicetak di masing-masing kecamatan, aturan main tetap terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri di Biro Kependudukan atau apa, saya lupa begitu ya. Jadi tidak ada, tetap. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga, bahwa UMKM, home industry, pemberdayaan masyarakat itu adalah program unggulan juga yang kami siapkan. Dan saya beberapa hari terakhir ini mempelajari, ternyata di SKPD kita itu memiliki sebuah lembaga, yaitu ini mungkin tidak disadari oleh Dinas Pendidikan, SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Ternyata di SKB itu pelatihan apapun bisa, keterampilan apapun bisa dilakukan, dan siap untuk mendapatkan biaya, dorongan biaya dari APBN. Tinggal kita sanggup berapanya untuk pendampingan. Nah, untuk leading sektor UMKM ini, maka kami, saya dan Pak Kasmidi nantinya
akan melihat nanti presentasi dari SKB itu. Di antara kegiatannya memang ini yang memang kami harapkan untuk memberikan kepada masyarakat yang ingin membangun rumah tangganya sebagai home industry, yang ingin membangun komoditasnya sebagai UMKM dan sebagainya lengkap dengan berbagai macam keterampilan yang ada. Mudah-mudahan sanggar ini ini bisa nanti menjadi leading sektor dari kegiatan-kegiatan yang ada, nanti berkoordinasi dengan OPD lainnya seperti Disperindak, begitu juga koperasi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saja tanggapan sementara sebagai pengantar di dalam musrenbang ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Sengatak Selatan dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.